Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebelum saya memulaikan akan pemaparan dari firman Tuhan yang telah kita baca, maka di tengah-tengah situasi pandemi ini yang kedua kali ya kita merayakan Paskah dalam situasi pandemi ini. Tetapi biarlah lewat semangat Paskah, sukacita Paskah karena kebangkitan Kristus, itu membawa kita untuk terus percaya kepada firman Tuhan, percaya kepada apa yang Tuhan katakan, dan percaya akan kebangkitannya. Karena Paulus sendiri yang mengatakan, jikalau Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah iman kita. Berarti kekristenan sangat bergantung kepada kebangkitan Kristus. Dengan Kristus bangkit, maka kita punya pengharapan. Dengan Kristus bangkit, maka ada sukacita yang diberikan kepada kita. Oleh sebab itu, di dalam suasana pandemi seperti ini, mari kita tetap di dalam suatu perayaan, merayakan kebangkitan Kristus. Dan bila saya boleh mengatakan kepada kita semuanya, selamat Paskah, selamat untuk merayakan akan kebangkitan Tuhan kita yang telah dikatakan oleh firman Tuhan. Bahkan dia sendiri yang telah menubuatkan dirinya akan bangkit pada hari ketiga. Dan itu terjadi. Baik itu merupakan suatu fakta historis yang tidak bisa disangkal oleh siapapun, oleh ahli manapun. Saudara, firman Tuhan yang kita baca pada saat ini itu menjelaskan tentang peristiwa daripada kebangkitan Kristus. Menarik sekali, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat itu sebelum perempuan-perempuan yang dikatakan di sini oleh penulis Lukas, itu sebelum mereka mendapat suatu berita yang mencengangkan ini, ada suatu kisah yang terjadi tentang situasi kehidupan yang sedang dialami bukan cuma mereka, tapi orang-orang para pengikut-pengikut Kristus. Perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian yang terjadi di sini. Ketika di perikop sebelumnya, di bagian sebelumnya, ketika Yesus Kristus sudah mati, maka yang memberikan judul perikop Yesus dikuburkan. Menarik sekali di sini dikatakan ada seorang yang bernama Yusuf. Yusuf inilah yang dari Arimatea ini, yang apa yang dilakukannya? Dia meminta akan mayat Yesus untuk dikuburkan secara layak. Ayat yang ke-53. Sesudah ia menurunkan mayat itu, ia mengapaninya dengan kain lenan, lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan mayat. Saudara-saudara, bagian kisah penderitaan Kristus itu dalam kematian Kristus, dan setelah itu mayatnya dikubur. Dengan peristiwa ini, penulis Lukas itu menunjukkan setiap hal yang dikerjakan oleh Yusuf Arimatea ini. Menurunkan mayat, mengapani sesuai dengan tradisi saat itu, dan membaringkan di dalam kubur. Selesai. Artinya apa? Saya percaya ada orang-orang yang melihat peristiwa itu dan mereka sadar Kristus mati. Kristus sudah di dalam kubur. Ditandai dengan apa lagi, saudara? Ditandai dengan ayat yang ke-55 dari pasal 23. Perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea, yang mereka yang ikut serta melihat kubur dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Apa yang mereka lakukan? Setelah pulang, mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak murah. Suatu tradisi yang akan dilakukan untuk merempah-rempahi mayat Yesus. Saudara, artinya apa? Artinya mereka sudah yakin sudah selesai. Yesus sudah mati, semua selesai. Harapan hilang, ketakutan ada. Harapan hilang, ketakutan ada. Karena apa? Karena ternyata apa yang mereka pikirkan selama ini, bahwa Yesus akan menjadi raja, sia-sia. Dan mereka akan hidup lagi di bawah ketakutan daripada penjajahan Romawi. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dan inilah yang terjadi. Bahwa mereka sudah hidup seperti biasa di dalam kondisi yang sedih. Dan dikatakan, penulis Lukas mengatakan, ketika pada hari yang ketiga, pagi-pagi benar,
itu para wanita-wanita ini pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Tetapi ayat yang ketiga, mereka bingung karena mereka mendapati pertama batu terguling. Mereka mendapati batu terguling. Apa yang terjadi pada kuburan Yesus? Bagaimana dengan mayatnya di dalam? Maka mereka cepat-cepat masuk. Dan fakta yang kedua mereka dapati, tidak ada mayat Yesus lagi di dalam kuburan tersebut. Mereka kebingungan, di mana mayat Yesus? Setelah kemudian yang dikatakan firman Tuhan mengatakan mereka kemudian termangu-mangu, bengong, bingung. Mereka nggak tahu harus ngapain. Bingung dan penuh kebingungan dengan penuh tanda tanya. Mereka tidak tahu apa yang harus bagaimana. Dan kemudian dikatakan, fakta mengatakan malaikat datang pada mereka, bertemu dengan mereka, dan kemudian dalam ketakutan mereka menundukkan diri. Kenapa menundukkan diri? Karena mereka sadar ini adalah makhluk ilahi, makhluk surgawi yang datang, yang bagi tradisi Yahudi, kehadiran malaikat itu sama seperti kehadiran Tuhan. Maka mereka menundukkan dalam ketakutan karena ada suatu ketakutan akan suatu yang ilahi datang menjumpai mereka. Ada suatu kesadaran bahwa aku manusia kecil, manusia berdosa, maka aku menghormati, mendudukkan kepala karena aku takut bertemu dengan berita revelasi yang ilahi ini. Maka malaikat itu datang memberitakan kepada mereka, dikatakan kepada mereka, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Dia tidak di sini, ia telah bangkit. Ia telah bangkit. Berita kebangkitan itulah yang menjadi poin daripada bagian ini, bahwa malaikat itu memberitakan kepada mereka, ia telah bangkit. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dan malaikat di sini mengatakan, ketika memberitakan kebangkitan Kristus, mereka tidak sedang datang memberikan satu firman yang baru. Tidak. Apa yang mereka katakan? Mereka katakan di sini ayat yang ke-6, ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Mereka merujuk kepada firman Kristus. Mereka merujuk pada apa yang Kristus sudah pernah katakan, bahwa yang dikatakan itu anak manusia harus diserahkan ke tangan orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Jadi malaikat tidak datang dengan satu firman yang baru. Malaikat datang merujuk pada apa yang Yesus sudah pernah katakan. Kalian ingat nggak ini? Bukankah ini bukan sesuatu yang baru kan? Yesus sudah pernah ngomong kan akan hal ini. Maka dikatakan di situ, teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Oh iya, Tuhan kita sudah pernah ngomong. Baru mereka baru mereka sadar seperti itu. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Tetapi dalam kondisi itu apa yang sedang terjadi? Mereka sedang kebingungan kan? Mereka sedang termangu-mangu karena fenomena yang mereka lihat selama ini itu apa? Kematian Kristus. Kristus sudah diturunkan, sudah dikafani, dan sudah dibaringkan dalam kubur. Selesai. Bapak Ibu, bukankah ini menggambarkan daripada kehidupan kita semuanya? Kita lebih cenderung percaya kepada apa yang kita lihat daripada apa yang kita dengar. Manusiawi sekali. Kita cenderung percaya pada apa yang kita lihat daripada apa yang kita dengar. Bukankah kita sering mengatakan, apa buktinya? Ya? Nah, kalau saya sudah lihat, saya percaya. Jadi kita akan sangat mempercayai apa yang bisa kita lihat secara visual karena kita tahu situasi itu ada. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, para perempuan-perempuan ini, wanita-wanita ini juga beserta para murid lainnya, yang mereka lihat apa? Kristus mati, Kristus diturunkan, Kristus dikafani, Kristus dibaringkan di kubur. Tutup. Kristus mati, harapan selesai. Itu yang mereka lihat. Dan itu yang mereka percaya bahwa harapan sudah ada. Dan bukankah kita juga sering seperti itu? Apa yang kita lihat dalam situasi saat ini, saudara? Pandemi tak kunjung berakhir. Mungkin ada antara Bapak Ibu, saudara sekalian, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah, masih terus bergumul dengan situasi yang ada, kondisi ekonomi belum pulih. Masih kebingungan dalam ketakutan-ketakutan perekonomian keluarga, atau mungkin masih kebingungan di dalam kehidupan relasi suami dan istri, orang tua anak, atau bahkan mungkin terus bergumul dalam kata-kata kenapa diriku tidak pernah lebih baik daripada sebelumnya. Saudara-saudara, ada banyak kebingungan dan ketakutan, dan itu yang kita lihat kan, itu yang kita sadari.
Seberapa banyak kita ke gereja, seberapa banyak pun firman Tuhan diberitakan, kita cenderung lebih percaya apa yang kita lihat di dalam situasi saat ini. Sama seperti para perempuan-perempuan ini. Para malaikat itu sampai ngomong, kan Yesus sudah pernah ngomong, dia memang akan diserahkan untuk disalibkan, mati, tetapi pada hari ketiga bangkit. Kan sudah pernah ngomong. Oh iya. Para wanita itu baru mengatakan, oh iya. Tapi ingat, mereka belum ketemu loh dengan Yesus yang bangkit. Tapi mereka mengingat firman Kristus waktu itu. Pertanyaannya, loh kenapa mereka nggak percaya waktu Kristus ngomong seperti itu? Berapa banyak firman Tuhan diberitakan kepada kita semua? Berapa banyak kita membaca firman Tuhan? Berapa banyak Allah berbicara kepada kita lewat saat teduh? Berapa banyak Tuhan sudah ngomong setiap hari? Tetapi firman Allah ini seolah tidak berbicara apa-apa. Kita belajar, kita dengar, Allah berbicara kepada kita. Tetapi kita lebih cenderung percaya kepada apa yang kita lihat. Kita mau saat teduh setiap hari, kita mau baca firman Tuhan ada jam khusus setiap hari. Kita datang rajin ke gereja setiap minggu. Bahkan mungkin dan juga saat ini kita sedang beribadah bersama-sama baik secara onsite di sini maupun yang di rumah secara online. Paskah selalu kita rayakan setiap tahun. Tapi saya percaya, saya yakin setelah ini mungkin setelah ibadah selesai maka hidup kita akan kembali seperti rutinitas biasa dan ketakutan itu mulai ada lagi. Padahal kita baru mendengar firman Tuhan dibacakan, dipaparkan, bahkan kita telah membaca sendiri dan mendengar sendiri apa yang Tuhan sudah ngomong kepada kita. Tetapi kita lebih percaya kepada apa yang kita lihat ketimbang apa yang kita dengar. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dikatakan di sini kondisi para wanita itu termangu-mangu, mereka sedang bingung karena mereka sedang digoncang oleh kematian Kristus. Tapi sekarang mereka datang bertemu dengan malaikat dengan satu kabar, bukan kabar baru, kabar lama yang sudah diberitakan Kristus. Tapi sekarang mereka baru dong, oh iya, Kristus sudah pernah ngomong. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, yang menarik di sini, saudara, ketika malaikat merujuk kepada apa yang Kristus sudah katakan, di sini katakan para perempuan ini baru memahami kan. Kapan mereka memahami? Sudah menarik satu frase di sini dikatakan oleh malaikat di sini. Dia berkata, anak manusia harus diserahkan ke tangan orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Kenapa hari ketiga? Kenapa Yesus bangkit pada hari yang ketiga? Saudara, ternyata ini bukan hanya bicara soal fakta historis atau bicara soal jumlah hari. Tidak. Tetapi 3 hari, ya 3 hari, angka 3 hari itu merupakan suatu gambaran, suatu simbol, daripada suatu ekspektasi orang-orang Yahudi. Jadi 3 hari adalah suatu gambaran harapan daripada orang-orang Yahudi. Misalkan gini, sebagai contoh, di dalam Kejadian 22 ayat yang keempat, Kejadian 22 ayat yang keempat itu dikatakan seperti ini. Ini ketika kepercayaan Abraham diuji. Ayat yang keempat, ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Jadi dia akan pergi diuji imannya untuk apa? Mengorbankan Ishak. Saudara. Maka pada hari ketiga Abraham itu lihat, oh itu tempatnya. Saudara, berarti ada suatu di sanalah harapan saya akan bertemu Tuhan di dalam mengorbankan Ishak. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, itu menjadi suatu hari ketiga, menjadi suatu pengharapan itu tepatnya terlihat. Kemudian kalau kita melihat juga di dalam Ester pasal yang kelima ayat yang 1. Ester pasal yang kelima ayat yang pertama dikatakan seperti ini. Pada hari yang ketiga Ester mengenakan pakaian ratu, lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja,
tepat di depan istana raja. Jadi ini kisah ketika dia sudah berpuasa untuk menolong daripada orang-orang Yahudi akan dimusnahkan oleh si Haman. Maka Mordekai datang pada dia dan dia berkata, sudah, aku akan berpuasa dan suruh orang lain juga berpuasa, dan hari ketika aku akan bertemu dengan raja. Nah, saya nggak tahu apa yang akan terjadi. Ya sudahlah, kalau memang aku dibunuh, ya aku dibunuh sudah. Maka di sini merupakan suatu penggenapan dari hari ketiga, ada suatu harapan bahwa apa? Dia akan bertemu dengan raja, dan ada suatu harapan bahwa orang Yahudi, bahwa perintah pembunuhan orang Yahudi itu akan dihilangkan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada suatu harapan pada hari yang ketiga. Kemudian misalkan saya ambil lagi satu dalam Hosea 6. Dalam Hosea 6 ayat yang ke-2. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Ini gambaran tentang pertobatan pura-pura orang Israel. Suatu gambaran Tuhan akan menghidupkan kita pada hari yang ketiga, membangkitkan kita. Jadi sudah ada suatu ekspektasi, suatu harapan pada hari yang ketiga. Nah itu jadi istilah 3 hari atau pada hari yang ketiga itu menggambarkan suatu simbol pengharapan. Ada suatu harapan akan ada sesuatu yang terjadi. Nah di sini ketika malaikat mengingatkan para perempuan itu, para wanita itu, ingat nggak? Dia akan dibangkit pada hari yang ketiga. Oh iya. Dan sekarang hari ketiga dia nggak ada. Apakah harapan itu sudah digenapi? Berarti pada hari yang ketiga. Maka para wanita itu kan teringat perkataan Yesus itu. Mereka teringat Yesus pernah ngomong itu, dan berarti sekarang ini hari yang ketiga penggenapan daripada apa yang Kristus sudah katakan. Satu harapan mereka kepada Kristus sekarang digenapi lewat kebangkitan Kristus. Sudah terkasih dalam Kristus Yesus, para wanita ini itu percaya, mengingat kembali apa yang Kristus sudah katakan. Jadi saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, di dalam kehidupan kita yang kita jalani saat ini, mari kita coba mengingat kembali apa yang Kristus sudah katakan. Bahwa perkataannya pasti digenapi. Perkataan Tuhan pasti digenapi. Saudara, memang seringkali kita tertipu oleh visual kita, oleh apa yang kita lihat, kita percaya dengan apa yang kita lihat. Tapi mari kita mulai melatih juga apa yang pernah kita dengar daripada firman Kristus. Mengingat kembali apa yang Kristus sudah katakan kepada kita. Dan percaya, sekalipun apa? Sekalipun kita tidak melihat. Bukankah itu iman? Percaya sekalipun kita tidak melihat. Para wanita ini sudah lihat Yesus belum? Belum. Yesus cuma dikatakan tidak ada di kubur itu. Apakah pasti dia sudah bangkit? Tetapi firman Tuhan di sini dikatakan mereka mengingat apa yang sudah katakan. Jadi ketika dalam mereka kondisi termangu-mangu di sini, dalam kondisi mereka bingung dan kondisi yang tidak menentu apa yang terjadi, maka mereka mengingat perkataan Yesus. Itu menjadi hal yang sangat penting. Dan para malaikat pun datang tidak memberitakan firman yang baru, tetapi mengingatkan kembali apa yang sudah pernah katakan. Jadi saudaraku, di momen Paskah ini, saya mengajak kita, Paskah akan terus berulang setiap tahun. Dan kita pulang dari sini pun, kita mungkin kembali dengan apa yang kita lihat di luar sana. Kita akan kembali untuk melihat masalah kita. Kita akan kembali untuk melihat situasi yang mungkin membuat kita takut. Tapi mari kita kembali untuk mengingat apa yang Yesus sudah katakan. Mengingat kembali apa yang Tuhan sudah firmankan lewat firman-Nya yang telah kita baca. Dan mungkin situasi tidak berubah. Kita masih akan menghadapi ketakutan di luar sana. Kita mungkin akan masih menghadapi situasi yang membingungkan kita di luar sana. Kita mungkin masih akan tetap menghadapi kondisi yang tidak menyenangkan hati kita, yang membuat kita terus bertanya-bertanya dan bertanya. Tetapi saudara, Tuhan, firman Tuhan saat ini mengatakan, mau nggak dalam kondisi yang seperti itu kita tetap mengingat firman Kristus? Kita tetap mengingat firman Kristus. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dan inilah yang wanita-wanita itu lakukan. Mereka teringat dan mereka percaya, oh iya, Yesus sudah pernah mengatakan.
Lalu apa yang terjadi, saudara? Mari kita melanjutkan lagi ini. Lalu yang terjadi, ayat yang ke-9, setelah mereka kembali dari kubur. Nah, mereka pergi dari kubur. Mereka kembali, mereka menceritakan semua itu kepada ke-11 murid dan kepada saudara-saudara yang lain. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, setelah perjumpaan dengan malaikat itu dan mereka mendengar berita daripada malaikat itu bahwa Yesus sudah bangkit sesuai apa yang sudah katakan, maka mereka bertemu dengan para murid dan saudara-saudara yang lain. Tapi menarik di sini, ayat 11. Mereka sudah semangat cerita, mereka itu dikatakan ayat 10 yaitu Maria Magdala, Yohana, Maria ibu Yakobus, dan masih dikatakan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama mereka. Jadi ada banyak, berarti yang ke kubur Yesus waktu itu bukan cuma 3 orang ini, tapi ada banyak perempuan lain. Siapa mereka? Mereka yang dari juga ikut bersama-sama dari Galilea. Mereka datang memberitahukan kepada ke-11 rasul dan saudara-saudara yang lain. Tapi apa yang direspon? Ayat yang ke-11. Para rasul dan saudara-saudara yang lain itu tidak percaya. Mereka bahkan Lukas menuliskan seakan-akan itu omong kosong. Mereka tidak percaya pada perkataan perempuan-perempuan itu. Kenapa? Kenapa, saudara? Karena memang di zaman saat itu, ingat, wanita dianggap sebagai warga kelas 2. Wanita, anak-anak sebagai warga kelas 2. Dan bahkan juga orang-orang seperti strata sosial rendah, seperti gembala. Para gembala yang seperti di dalam kelahiran Kristus, itu orang-orang yang nggak dianggap. Jadi ini orang-orang yang perkataan mereka tuh nggak akan dianggap sebenarnya. Nggak akan dianggap. Bahkan itu disamakan, setiap kesaksian mereka kalau di pengadilan itu sama seperti kesaksian penjahat. Yang artinya apa? Udah, nggak usah dianggap, itu omong kosong. Jadi Bapak Ibu, ini kan sudah tradisi. Jadi mari kita coba berpikir. Jadi sebenarnya para wanita ini, itu ketika mereka akan pergi memberitahukan mengenai apa yang mereka lihat di kubur Yesus, memangnya mereka nggak tahu bahwa omongan mereka tidak akan dipercaya. Mereka tahu. Mereka tahu bahwa ketika mereka akan memberitakan ini, apa yang keluar dari omongan mereka, itu pasti tidak akan dipercaya oleh para lelaki-lelaki dewasa itu, oleh para rasul itu, dan saudara-saudara yang lain. Karena mereka nggak akan dianggap. Dan mereka tahu hal itu. Kenapa mereka tetap mau pergi memberitakan? Padahal mereka sudah tahu mereka akan dianggap omong kosong. Saudara-saudara, menarik sekali bahwa Lukas itu menempatkan kisah tentang para wanita itu menjadi spesial di sini. Sangat spesial. Kenapa? Kalau kita kembali pada kisah sebelumnya, itu pada pasal 23 ayat yang ke-49, itu ketika Yesus mati. Apa yang dikatakan di situ? Tertulis seperti ini firman Tuhan. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Mereka sudah ikut Yesus dari Galilea dan mereka melihat Yesus mati. Sudah dimunculkan oleh Lukas. Kemudian ayat selanjutnya, ayat yang sudah saya sempat singgung tadi, ayat yang ke-55. Ketika Yesus sudah ditaruh di kubur, apa yang terjadi? Lukas menyoroti siapa? Ayat 55, perempuan-perempuan yang dikatakan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea. Apa yang mereka lakukan? Mereka ikutin sampai Yesus dibaringkan dan mereka pulang lalu apa? Mempersiapkan rempah-rempah dan minyak mur. Para wanita ini. Lukas menempatkan sosok ini sebagai sosok yang spesial. Dan setelah itu, mereka juga yang buru-buru pagi-pagi benar datang untuk merempah-rempahi mayat Yesus. Bukan para murid, tapi para wanita ini. Mereka datang. Dan mereka lah yang diberi berita pertama tentang kebangkitan Kristus. Kepada siapa? Kalau kelahiran Kristus, berita pertama diberikan kepada para gembala, orang-orang yang lemah, yang dianggap lemah secara strata sosial. Maka sekarang berita tentang kebangkitan Kristus pun diberitakan kepada kaum yang lemah, yang tidak dianggap bahkan di dalam strata sosial, yang dianggap warga kelas 2, kaum yang lemah. Tapi kepada mereka lah yang dipercayakan berita Injil itu, berita kebangkitan Kristus. Saudara, Tuhan tidak memilih
dari para rasul untuk menjadi orang pertama mendapatkan berita itu. Bahkan siapa yang pertama bertemu dengan Yesus sudah bangkit? Maria Magdalena, Yohanes pasal 20. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ini berarti apa? Tuhan mempercayakan suatu berita kepada mereka melalui malaikat. Suatu berita tentang kebangkitan Kristus, dan mereka tetap mau pergi menceritakan sekalipun mereka tahu mereka akan dianggap omong kosong, dan itu benar-benar terjadi. Tapi mereka tetap mau menceritakan karena apa? Karena mereka mengingat perkataan Yesus yang di ayat yang tadi kita baca ayat 8. Karena mereka sudah bertemu dengan makhluk surgawi, mereka mengalami pengalaman itu, dan mereka mengingat apa yang sudah katakan dan itu terjadi, maka tidak bisa tidak mereka akan beritakan sekalipun mungkin tidak dianggap. Mereka dipercayakan akan berita itu, dan mereka harus meresponnya sekalipun mungkin orang lain tidak akan menganggap mereka. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, pengalaman ini sudah cukup bagi mereka untuk berani melawan ketakutan mereka untuk memberitakan kepada para rasul dan para orang lain. Dan menarik, ketika semua orang tidak percaya kepada omongan daripada para wanita ini, ayat yang ke-12, ada satu orang lemah yang mulai digelisahkan hatinya dan pergi mencari tahu kebenaran itu. Siapa dia? Petrus. Kenapa lemah? Karena dia yang sok kuat, sok tidak mau menyangkal Yesus, tapi justru dia yang jatuh dalam penyangkalan kepada Kristus. Tapi kali ini, menurut beberapa penafsir mengatakan, Petrus sepertinya sudah tidak mau gegabah. Sekarang dia mendengar kisah itu, maka dia mau pergi untuk pergi melihat apa yang terjadi. Hatinya digelisahkan, maka dikatakan Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja, lalu ia pergi. Nah, menarik di sini, saudara. Ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Cerita selesai. Karena masuk pada ayat 13 itu sudah cerita yang lain tentang dua orang murid yang pergi ke Emmaus. Artinya, kalau saya baca sampai ayat 12, kita seolah-olah digantung. Lalu apa yang terjadi? Apa yang dalam pikiran Petrus? Lalu bagaimana kisah ini? Karena penampakan Yesus dengan murid-murid yang lain baru terjadi di ayat 36. Berarti saat ini mereka tetap, Petrus pun masih tetap dalam kegelisahan, orang yang lemah satu lagi ini, saudara. Injil sudah dipercayakan kepada kaum yang dianggap lemah, para wanita, tapi mereka justru yang dispesialkan oleh Tuhan. Dan sekarang Lukas memunculkan lagi satu pribadi juga yang lemah, tetapi yang gelisah, yang ingin tahu kebenaran itu. Satu pribadi yang dalam kondisi kegelisahan bertanya apa yang telah terjadi. Saudara-saudara, kenapa Petrus tidak langsung percaya? Saya percaya Petrus tidak langsung percaya. Kenapa? Karena tidak bertemu dengan Yesus yang bangkit. Belum bertemu. Jadi Lukas seolah itu menggantung kita dengan kisah ini. Kenapa, saudara? Kubur kan kosong. Berarti Yesus sudah pasti bangkit dong? Belum tentu. Nah, saudara, ini tradisi saat itu, kisah saat itu yang terjadi. Bahwa kubur kosong belum tentu itu menggambarkan kebangkitan. Karena bisa jadi mayatnya dicuri. Loh, kok bisa? Di masa itu, ingat Yesus populer. Dan sering terjadi pencurian mayat. Makanya kalau kita baca Matius pasal 28, dusta daripada mahkamah agama, itu di ayat yang ke-13, mereka mengatakan, sini, sebarkan dusta, yaitu apa? Sebarkan hoax. Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencuri mayat Yesus. Nah, berarti pencurian mayat sebenarnya itu sudah terjadi di saat itu, di momen-momen itu. Dan bukankah juga waktu Maria di Yohanes pasal yang ke-20, Maria bertemu dengan Yesus yang dikiranya dia adalah taman ya, taman yang membersihkan taman, itu Maria berkata kepadanya, Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, yaitu Yesus, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya.
Jadi dalam pikiran para murid, pikiran Maria Magdalena, ini mayat Yesus dicuri. Jadi kubur kosong tidak membuktikan bahwa Yesus pasti hidup. Maka harus ada satu perjumpaan dengan Kristus. Makanya Maria Magdalena bertemu dengan Yesus. Perjumpaan dengan dia, makanya Yesus datang melakukan perjumpaan dengan para murid dan memberikan tangannya untuk dicucukkan, untuk silakan dipegang. Bahwa inilah aku bangkit. Jadi harus ada dua fakta ini. Dua fakta bahwa kubur kosong dan fakta bahwa Yesus ada, hadir secara fisik. Karena kalau cuma salah satu, maka apa yang terjadi? Kalau cuma kubur kosong, bisa kemungkinan dicuri. Tetapi kalau cuma misalkan Yesus ada datang, tetapi belum tentu kan kubur kosong. Kalau Yesus ada, bisa jadi ini mereka halusinasi. Halusinasi seperti apa? Halusinasi, Bapak Ibu, dalam tradisi saat itu dipercaya orang yang mati itu, kalau saya berikan contoh langsung aja dalam Kisah Para Rasul 12. Ini contoh pemahaman orang-orang Yahudi saat itu. Kisah Para Rasul 12 itu ketika Petrus dipenjara. Ya. Nah, di situ di ayat yang ke-12, dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Jadi mereka mendoakan Petrus karena Petrus akan dihukum, dipenjara. Tetapi ternyata malaikat datang membebaskan Petrus. Maka Petrus buru-buru datang, dia pergi kemana? Pergi ke rumah mamanya Markus, ya kan? Mamanya Markus, dan di rumah itu sedang terjadi persekutuan, sedang berdoa. Maka Petrus ketuk-ketuk pintu, ya kan? Dan datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode, ayat yang ke-13, untuk mengetahui siapa yang mengetuk. Ayat 14, ia terus mengenal suara Petrus. Tapi karena girangnya, dia dengar, loh, ini suara Petrus lagi ketuk-ketuk pintu. Saking girangnya dia nggak buka pintu itu. Dia pergi kasih tahu ke orang-orang yang sedang berdoa. Dia kasih tahu, itu ada Petrus di luar, ada Petrus di luar. Respon mereka apa, saudara? Ayat yang ke-15. Kata mereka kepada perempuan itu, engkau mengigau. Ingat wanita yang ngomong, nggak usah dipercaya. Engkau ngigau. Kemudian akan tetapi si Rode tetap mengatakan, itu benar-benar Petrus. Nah, kata mereka, itu malaikatnya. Apa maksudnya kata-kata malaikatnya? Jadi Bapak Ibu, kepercayaan saat itu, mereka percaya bahwa berpikir sudah Petrus sudah mati berarti. Jadi yang datang itu malaikatnya. Istilahnya itu menyampaikan salam perpisahan. Jadi ada kepercayaan pada saat itu seperti itu. Jadi ketika mereka mengatakan itu malaikatnya, artinya apa? Oh, Petrus sudah mati berarti. Ini dia datang, malaikat datang untuk apa? Sampaikan salam perpisahan. Sering terjadi yang terkasih dalam Kristus Yesus. Berarti pemikiran itu kan berkembang. Nah, bayangkan jikalau Yesus datang melakukan penampakan diri dan kubur belum tentu kosong, misalkan itu. Berarti apa yang mereka lihat? Ya, Yesus tetap sudah mati berarti. Ini cuma datang sampaikan salam perpisahan. Kan akan berpikir seperti itu. Jadi dua fakta ini harus benar ada. Kubur kosong dan Yesus menampakkan diri. Barulah benar-benar fakta sejarah Yesus bangkit. Nah, saudara, Petrus di sini sedang dalam kebingungan. Apakah iya Yesus bangkit? Jangan-jangan dia dicuri. Karena dia juga, saya percaya, bukan orang yang langsung percaya juga omongan para wanita itu. Tetapi di dalam kondisi yang gelisah. Sama seperti kita, saudara. Kita juga dalam orang-orang lemah yang dalam kondisi gelisah. Tetapi herannya, Tuhan kok masih tetap mau mempercayakan firman-Nya kepada kita, orang-orang lemah ini. Kita yang masih sering kali ditipu oleh apa yang kita lihat ketimbang apa yang kita dengar firman Tuhan. Tapi Tuhan masih tetap mau mempercayakan kepada kita. Kita sama seperti para wanita itu. Orang-orang yang dianggap lemah. Yang mungkin tidak akan didengar. Tetapi Tuhan tetap mau mempercayakan Injilnya. Kita seperti Petrus. Orang-orang yang sok kuat, tetapi ternyata lemah. Yang terus hidup dalam kegelisahan. Kalau kita melihat ayat 12,
Petrus masih tetap gelisah. Dan mungkin itu menggambarkan kita juga orang-orang hidup dalam kegelisahan. Mungkin setelah selesai daripada ibadah ini, Anda akan kembali dalam kegelisahan. Tidak ada jaminan setelah Paskah tahun ini semua berubah happy. Lalu kalau tidak berubah, lalu bagaimana? Saudara, firman yang kita baca itu intinya ada pada perkataan malaikat itu. Yesus sudah bangkit. Kan dia yang ngomong sendiri. Artinya apa? Di dalam kondisi kegelisahan kita, Tuhan tidak minta kita untuk percaya kalau kita melihat. Oh, tetap kita tidak bisa lihat dia. Tetapi sama seperti perkataan malaikat, sekarang di dalam kondisi kebingungan, kondisi kegelisahan, mau nggak kita mengingat perkataan Kristus? Mau nggak kita tetap percaya kepada Dia yang berkata, marilah hai engkau yang letih lesu dan beban berat, akan berikan kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 8. Mau nggak kita tetap percaya perkataan Kristus? Jangan takut. Mau nggak kita tetap percaya kepada setiap perkataan Kristus? Barang siapa yang mau mengikut aku harus menyangkal diri, pikul salib dan ikut aku. Mau nggak kita tetap percaya kepada perkataan Kristus? Biarlah dunia akan tahu kalau engkau adalah muridku jika engkau saling mengasihi. Mau nggak kita tetap percaya kepada setiap perkataan-perkataan Kristus, perkataan firman Tuhan yang diberikan kepada kita yang pada saat ini sudah ada kita miliki. Di saat mungkin kita kebingungan melihat dengan mata kepala kita sendiri bahwa situasi tidak berubah, kesedihan tetap ada, kebingungan tetap ada, tapi mau nggak kita mengikuti perkataan malaikat? Ingat nggak? Ingat nggak perkataan Kristus? Saudara, setelah selesai ibadah ini, mungkin Anda akan kembali dalam situasi yang sama menggelisahkan itu. Seperti Petrus, tetap dalam gelisah. Tetapi mau nggak kita kembali mengingat setiap apa yang firman Tuhan sudah katakan kepada kita? Sehingga Paskah ini bukan hanya menjadi suatu momen untuk kita datang merayakan, bukan hanya menjadi suatu momen untuk kita memperingati akan kebangkitan Kristus. Kita berkata, yes, Kristus sudah bangkit, dan kita bernyanyi Kristus sudah bangkit, tetapi kita tidak pernah mengingat firman-Nya. Oh, untuk apa kita? Untuk apa kita tidak akan pernah menjadi murid Kristus yang serupa Kristus kalau kita tidak pernah mengingat firman-Nya. Jadi setelah daripada ibadah ini, mari kita mengingat kembalikan setiap firman Kristus untuk kita hidupi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketakutan mungkin masih akan tetap ada, kegelisahan masih kita akan rasakan, tapi firman Tuhan adalah ya dan amin untuk kita ingat senantiasa. Dia menjadi bekal kita menghadapi kehidupan kita sehari-hari. Tetaplah ingat firman Kristus dan ingat Dia yang sudah menggenapinya di dalam momen kebangkitan. Selamat Paskah, selamat mengingat setiap perkataan Kristus dan selamat mentaatinya di dalam kegelisahan hidup kita. Mari kita berdoa.